Usai menetapkan Kepala Desa Kohot dan 3 orang lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang, polisi terus menelusuri pihak lain yang terlibat. Terbuka kemungkinan bakal ada tersangka lain dalam kasus ini. Ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban. 4 membantah terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah palsu di Pagar Laut Tangerang. Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Tak sendirian, Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE juga jadi tersangka. Mereka terbukti memasukkan 263 sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik. Menurut Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Johandani Raharjopuro, mereka bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah. Selain itu, mereka juga memasukkan surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes sejak Desember 2023 sampai November 2024. Dari berbagai dokumen itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran kantor jasa surveyor berlisensi dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Keempat tersangka diduga melakukan tindak pidana pemalsuan ini dengan motif ekonomi. Namun penyidik masih mengembangkan motif tersebut, termasuk jumlah uang yang didapatkan dari pemalsuan dokumen. Melaksanakan konfrontir antara Sekdes, Kades, dan kuasa. Di sini terjadi saling melempar. Uangnya yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga. Sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini. Kini polisi masih melakukan pengembangan dengan menelusuri pihak yang turut membantu dan juga menyuruh keempat tersangka untuk memalsukan dokumen SHGB dan SHM. Tak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lain dalam kasus ini. Kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas. Di mana seperti kami sampaikan nanti akan proses penyidikan dan ini pasti tidak cukup memakan waktu yang tidak seperti membalik sebuah tangan. Karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan untuk apa, kemana, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Saat ini keempat tersangka belum ditahan, namun penyidik telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mencekal para tersangka agar tidak melarikan diri. Keempatnya disangkakan dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen secara sengaja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.